Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial pengolahan citra untuk menghitung luas dari tumor pada file DICOM untuk citra MRI. Jadi langkah-langkah pemrogramannya, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk file citra yang ingin kita olah. Di sini file citra itu kita letakkan pada direktori kerja MATLAB. Di sini menggunakan lokasi folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan contoh dari file DICOM yang berisi mengenai citra tumor otak dengan akuisisi pesawat MRI. Setelah file citra ini kita letakkan dalam lokasi direktori kerja MATLAB, maka file tersebut otomatis akan muncul di dalam current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB yang tadi adalah folder dokumen, subfoldernya MATLAB. Langkah-langkah pemrogramannya, kita klik terlebih dahulu pada icon new script pojok kiri atas, kita klik. Nah, setelah itu kita mulai codingnya pada lembar editor. Yang pertama kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Jadi seperti penjelasan pada video sebelumnya, clc itu fungsinya untuk membersihkan command window sebelum coding utama itu dijalankan. Kemudian clear untuk membersihkan variabel yang ada di workspace sebelum coding utama dijalankan. Close all berfungsi untuk menutup jendela figur-figur yang sebelumnya muncul pada program sebelumnya. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Kemudian warning of all untuk menghindari munculnya warning pada command window. Kemudian langkahnya kita mulai dengan membaca file DICOM. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan sebuah variabel. Di sini kita gunakan variabel i. Kemudian kita berikan function double DICOM read. Kemudian kita isikan dengan salah satu nama file yang ingin kita baca beserta ekstensinya. Nama file di sini im 0001.0007, ekstensinya .dcm, yaitu file DICOM. Bisa kita lihat untuk tampilan dari citra DICOM yang sudah kita baca dengan perintah figur, imshow, i, kemudian ring pixelnya kita sesuaikan. Kemudian kita running di sini. Jadi pertama kali diminta untuk menyimpan script yang sudah kita buat. Misalnya kita buat dengan nama menghitung luas tumor. Seperti itu, save. Nah, maka kita akan melihat di sini tampilan dari file citra DICOM yang ingin kita olah. Nah, di sini kita lihat, di sini ini merupakan tumor otak dari seorang pasien. Ini merupakan file citranya. Jadi, citra DICOM itu memiliki dua data atau berisi dua data. Yang pertama adalah data citra itu sendiri seperti ini, berupa variabel i di sini.
yang berisi 512 baris dan 512 kolom yang berisi piksel-piksel yang menyusun pada citra ini. Itu data yang pertama. Data yang kedua itu merupakan informasi mengenai file citra tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini. Misalnya kita membaca informasi file DICOM. Nah, informasi file DICOM itu biasa kita sebut dengan metadata dari file DICOM itu dengan perintah DICOM info, kemudian nama filenya. Nah, begitu sudah. Begitu kita running, maka akan muncul variabel metadata. Jadi ini data yang pertama berupa citra yang berisi piksel penyusun citra. Yang kedua adalah metadata. Kalau kita buka metadata di sini, berisi informasi mengenai file yang sudah kita buka itu. Jadi seperti ini ukuran file, formatnya, kemudian lebar, tinggi, kedalaman bit di sini 12 bit, color tipenya grayscale dan lain-lain. Rumah sakit, alamat rumah sakit, ini merek dari pesawat MRI, ini MR magnetic resonance. Jadi diakuisisi menggunakan pesawat MRI dengan merek Siemens dan lain-lain. Informasinya ada di metadata ini. Jadi itu bedanya file DICOM dengan file JPG, PNG, PNG dan lain-lain. Memiliki metadata. Kemudian langkah berikutnya kita mengkonversi kelas data citra menjadi 8 bit. Nah, kalau citra ini variabel i ini kebetulan kita ubah kelasnya ya menjadi kelas double. Ini kalau kita hapus seperti ini, kemudian kita running. Nah, di sini variabel i di sini ada pada kelas Win16. Win16 itu artinya kelas data pada matriks ini, pada variabel i ini adalah 16 bit. Nah, padahal tadi di metadata kedalaman bitnya adalah 12. Jadi memang pada MATLAB itu penyimpanan kelas data itu hanya ada 8 bit. Jadi 1 bit, kemudian 8 bit dan 16 bit. Nah, kalau ada file citra 12 bit, maka dia otomatis tersimpan dalam 16 bit seperti itu. Karena kalau kita lihat nilai piksel terkecilnya, kita lihat di sini. Nah, itu 0. Kemudian nilai maksimalnya, nah ini 1788. Karena memang pada citra tersebut kebetulan tidak ada warna putih yang sempurna. Kalau warna putih sempurna pada kelas 12 bit, maka itu nilai pikselnya mestinya 2/12-1, 4095. Jadi putih sempurnanya 4095, dia pada citra ini putih, yang paling putih itu di nilai piksel 1788. Baik, ini kita kembali lagi, kita ubah kelasnya yang semula Win16 ini kita ubah menjadi kelas double. Nah, begitu diubah menjadi kelas double,
Kita lihat nilai pixelnya 0. Oh ya, ini masih 1788, tetapi sudah dalam kelas double di sini. Bilangan bulat double. Kemudian setelah itu kita konversi kelas double itu menjadi 8 bit. Jadi kalau ini tadi kan nilai maksimalnya ada 1788. Nah, ini kita ubah sehingga nilai maksimalnya ini sebenarnya nilai maksimalnya 4095. Nah, ini nanti kita ubah nilai maksimalnya menjadi, kalau 8 bit itu berarti 255, seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, ini kita berikan perintah I sama dengan win8. Ini rumus interpolasi linear biasa ya. I dikurangi min I, kemudian dibagi max I dikurangi min I, kemudian tinggal kita kali dengan 255, seperti itu. Ini kalau kita perbesar, nah ini kurang 1 tutup kurung. Kalau kita running di sini, maka kelas data ini sekarang sudah berubah menjadi win8 bit. Kalau kita cek nilai pixelnya, minimalnya 0, maksimalnya di sini 255, seperti itu. Kalau kita lihat hasil gambarnya setelah dikonversi kelas datanya, ya, jadi kalau kita lihat di sini sangat mirip antara ini kelas double, ini kelas 8 bit. Ini kalau kita lihat nilai pixelnya berbeda, padahal tampilannya sama. Nah, di sini ada nilai 752. Kalau di Citra 8 bit maksimalnya hanya 255, tidak ada nilai di atas 255, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan segmentasi. Terhadap region tumor menggunakan metode aktif kontur. Nah, di sini kita gunakan metode aktif kontur untuk melakukan segmentasi. Jadi metode aktif kontur ini bersifat semi otomatis. Jadi ada proses manualnya dan juga ada proses otomatisnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut bagaimana proses semi otomatis itu bekerja, bagian mana yang manual dan bagian mana yang otomatis, nanti kita bahas lebih lanjut. Figur image I, axisnya kita matikan, kita beri warna color map 256. Nah, sini kita buat rectangle dengan warna, misalnya kita gunakan warna yellow, warna kuning, supaya tampak jelas. Warna kuning merupakan warna dengan tingkat kontras yang tinggi. Mask, kita buat masking di sini, create mask berdasarkan rectangle yang sudah kita buat. Maka kita lakukan segmentasi aktif kontur, maka akan kita peroleh citra biner. BW di sini black and white
maksudnya. Jadi akan kita peroleh citra biner. Nah, ini variabel i yang 8 bit tadi akan kita aktif kontur menggunakan inisialisasi maskingnya berdasarkan rectangle yang kita buat. Kemudian jumlah iterasinya di sini kita gunakan 50 misalnya. Setelah itu kita tampilkan hasil dari contouringnya. Perintahnya figur image i, axisnya kita matikan, color map gray 256 atau 8 bit. Kemudian kita timpa dengan boundary. Jadi boundary hasil contouring. BW boundary, BW kita gunakan tanpa lubang. Kemudian kita berikan perulangan 1 sampai banyaknya C. Maka boundary itu adalah C sesuai dengan banyaknya. Setelah itu tinggal kita plot boundary ini sumbu X nya kita ambil pada kolomnya, sumbu Y nya kita ambil pada garisnya. Kemudian kita beri warna kuning juga di sini. Dengan ketebalan garisnya kita buat 3 supaya tebal sehingga kelihatan lebih jelas. Bold off supaya selesai, sudah tidak ditimpa. Kemudian sampai di sini dulu, kita coba running. Nah, ini di sini, ini coba. Nah, di sini kemudian kita buat sebuah rectangle, sebuah kotak di sini untuk melakukan inisialisasi masking. Kita tarik garis, nah seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, begitu kita lepas, oh sebentar, sepertinya muncul error. Kita klik di sini, plot boundary 2, boundary-nya apakah ada di sini? Oh, ini karena dalam kelas sel ya, ini harus pakai kurungnya kurung kurawal. Maka selanjutnya kita running. Jadi ini kita buat inisialisasi masking dalam bentuk kotak, kemudian kita lepas. Nah, maka secara otomatis kotak ini, inisialisasi masking ini akan tumbuh melebar menyesuaikan region yang bersifat homogen nilai gray levelnya. Jadi kita ambil di sini rectangle secara manual. Nah, ini proses manual. Kita letakkan rectangle di region tumornya, kemudian secara otomatis masking yang berbentuk rectangle tadi akan melebar membentuk region tumor seperti itu. Nah, inilah hasil akhirnya.
Kalau kita lihat di sini berarti sudah dalam bentuk citra binernya, figur IMSHO BW. Nah, binernya sudah merupakan region tumor hasil segmentasi aktif konturnya ini tadi, seperti itu. Kalau sudah diperoleh citra biner, maka sekarang kita bisa menghitung luas. Hasil contouring. Luas dalam satuan piksel, hanya tinggal menambahkan saja, menambahkan jumlah piksel yang ada pada citra biner. Di sini berarti BW. Seperti itu. Setelah itu kita konversi satuan. Ini satuannya masih dalam satuan piksel. Ini kalau kita running, nanti satuannya itu adalah satuan piksel. Kemudian cara untuk mengubah atau mengkonversi satuannya sehingga satuannya menjadi milimeter persegi, itu caranya adalah dengan mengkalikan luas dalam satuan piksel dengan ukuran dari piksel tersebut. Jadi ukuran dari piksel itu bisa kita lihat dari metadatanya. Nah, metadata di sini kita cari di bagian pixel spacing. Kita cari. Nah, di sini. Nah, ini artinya satu piksel itu panjangnya 0,4492 mm, seperti itu. 0,4492. Nah, begitu kita konversikan, maka luas piksel dalam satuan piksel tinggal kita kalikan dengan metadata dot pixel spacing, dan juga kita kalikan karena berbentuk persegi, maka tinggal kita kalikan 2 kali. Nah, seperti ini. Ini jadi luas dalam satuan piksel kita kalikan dengan pixel spacing yang pertama, itu berarti, jadi kalau di sini tadi ada panjang kali lebar, ya ini karena persegi berarti sama. Nah, ini panjangnya, ini kali lebarnya, sehingga nanti satuan dari luas sudah dalam milimeter persegi. Ini coba kita running. Kita buat inisialisasi masking, kita lepas. Nah, kita tunggu. Nah, di sini. Maka ini luas dalam satuan piksel sebesar 10.859. Sedangkan luas dalam satuan milimeter persegi ini berarti 2,1913 kali 10⁻³ atau 2191,3 mm persegi. Seperti itu. Jadi luasnya 2191,3 mm persegi.
bisa kita tampilkan luas tersebut pada command window, menampilkan luas hasil contouring, display luas tumor sama dengan number to string str, luas milimeter persegi, kemudian kita beri satuan milimeter persegi. Nah, seperti itu. Bisa kita running kembali. Ini image, jadi aksisnya menyesuaikan. Ini bisa kita ubah menjadi image show. Untuk yang ini kita matikan saja supaya tidak muncul berkali-kali. Kita running. Nah, di sini kita buat initialization masking, kita lepas. Nah, secara otomatis akan membentuk. Nah, maka di sini di command window akan muncul luas dari region tumor tersebut, 2184,6596 mm persegi. Kalau kita uji cobakan terhadap citra yang lain, di sini misalnya 8, kemudian kita running, kita lakukan inisialisasi masking, ya, luas tumor 2022,2126. pada citra yang lain seperti ini, luas tumornya 1506,4182. Jadi seperti itu merupakan pengolahan citra untuk menghitung luas tumor dari file DICOM. Saya rasa cukup sekian tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya.